Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Afal Abdar. Di sini sebagai moderator dalam meeting hari ini. Hari ini kita akan membahas terkait company business meeting tentang Arsipedia yang akan kita laksanakan selama beberapa hari ke depan. Sedikit tentang Arsipedia. Arsipedia adalah perusahaan yang menyediakan jasa review dan pengembangan kebijakan arsip di Indonesia. Arsipedia dapat membantu pemerintah daerah, organisasi politik, dan lembaga kearsipan dalam memastikan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Harapannya, Arsipedia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip serta akses masyarakat terhadap informasi yang diperlukan. Oke, pada meeting hari ini kita akan memulai pemaparan dari divisi-divisi yang ada di Arsipedia yang dimulai oleh divisi konsultasi dan riset. Silakan. Halo semua dan rekan-rekan, perkenalkan saya Dede Hasna selaku perwakilan dari Divisi Konsultasi dan Riset akan memaparkan bagaimana timeline kerja dan job desk divisi kami. Selanjutnya, di sini ada proyek timeline kami pada tanggal 1 Maret 2024 sampai 7 Maret 2024. Divisi kami melakukan kegiatan analisis kebutuhan klien. Pada tanggal 8 Maret 2024 sampai 14 Maret, kami melakukan riset kebijakan arsip. Pada tanggal 15 Maret sampai 18 Maret, kami melakukan identifikasi dan kearsipan. Pada tanggal 19 Maret sampai 23 Maret, kami melakukan analisis regulasi kearsipan. Dan pada tanggal 24 Maret sampai 27 Maret, kami melakukan penilaian kebijakan existing. Apa sih divisi kami? Divisi konsultasi dan riset dalam jasa review pengembangan arsip adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan arsip, melakukan riset mengenai kebijakan dan peraturan terbaru yang berdampak pada pengelolaan arsip, melakukan riset dan analisis mendalam terhadap kebijakan arsip yang akan direview. Periode kegiatan yang kami lakukan itu yaitu pada tanggal 1 Maret 2024 sampai tanggal 23 Maret dari Divisi Konsultasi dan Riset pada program perusahaan jasa review dan pengembangan kebijakan arsip yang outputnya adalah kebijakan dan pedoman arsip. Role description dari divisi kami yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan klien. Pada tanggal 1 Maret 2024, divisi konsultasi dan riset melakukan job desk yaitu wawancara klien, melakukan wawancara dengan perwakilan klien untuk memahami kebutuhan, tantangan, dan tujuan mereka. Yang kedua yaitu ada riset kebijakan arsip. Pada tanggal 8 Maret 2024, Divisi Konsultasi dan Riset melakukan riset kebijakan arsip guna untuk menganalisis kebijakan arsip dan peraturan perundang-undangan terkait. Yang ketiga yaitu ada identifikasi tren kearsipan. Pada tanggal 15 Maret 2024, Divisi Konsultasi dan Riset melakukan pemantauan teknologi kearsipan, melacak perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi arsip. Yang keempat yaitu analisis regulasi kearsipan. Pada tanggal 19 Maret 2024, Divisi Konsultasi dan Riset melakukan pengecekan standar nasional memastikan kesesuaian dengan standar nasional terkait kearsipan. Yang kelima yaitu penilaian kebijakan existing. Pada tanggal 24 Maret 2024, Divisi Konsultasi dan Riset melakukan penilaian kebijakan existing, yaitu menilai dokumen kebijakan arsip yang ada di klien, melihat kesesuaian dengan regulasi dan kebutuhannya. Kesimpulan dari divisi kami, Divisi Konsultasi dan Riset dalam jasa review, pengembangan kebijakan arsip berperan penting dalam memastikan pengelolaan arsip organisasi, sehingga berjalan dengan efektif dan efisien. Divisi ini menyediakan layanan analisis kebutuhan, perencanaan pengembangan, implementasi teknologi, dan pelatihan, serta melakukan riset terkait kebijakan dan evaluasi sistem untuk mengadopsi best practice industri. Selain itu, divisi ini juga melakukan audit dan evaluasi kinerja, memberikan rekomendasi peningkatan, dan menyusun laporan komprehensif untuk membantu organisasi meningkatkan sistem pengelolaan arsip mereka. Dengan adanya divisi ini, organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan pengelolaan arsip mereka selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku, aman, terstruktur, mudah diakses, dan mendukung operasional yang optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Adel telah memaparkan terkait divisi konsultasi dan riset. Selanjutnya, setelah kita memahami kebutuhan kearsipan melalui riset dan konsultasi, langkah berikutnya adalah merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat. Inilah peran divisi pengembangan kebijakan dan pedoman yang bertanggung jawab dalam menyusun dan memperbarui kebijakan serta pedoman arsip yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi, sehingga tercipta sistem pengelolaan arsip yang efektif dan efisien.
Mungkin untuk waktunya dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, perkenalkan, saya Dona Trisula dari Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pedoman dari PT Arsipedia. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang latar belakang divisi tersebut, yaitu Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pedoman, dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan arsip di berbagai organisasi. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, pengelolaan arsip yang baik menjadi semakin krusial untuk mendukung keberlanjutan operasional dan pemenuhan berbagai regulasi. Oleh karena itu, divisi ini berfokus pada pengembangan kebijakan dan pedoman arsip yang komprehensif dan tepat sasaran, guna memastikan bahwa setiap organisasi mampu mengelola arsip mereka secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang job desk di divisi tersebut, yaitu yang pertama ada merumuskan konsep draft kebijakan, meliputi penyusunan teks kebijakan dan pengecekan legalitas, dan yang kedua yaitu pengembangan pedoman arsip yang meliputi pengembangan pedoman dan penyusunan SOP. Untuk periodenya itu di tanggal 28 Maret sampai 18 April 2024, Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pedoman, Program Review dan Pengembangan Kebijakan Arsip yang outputnya adalah kebijakan dan pedoman arsip. Kemudian untuk project timeline-nya di sini yang pertama pada tanggal 28 Maret sampai 7 April 2024 kita merumuskan konsep draft kebijakan. Kemudian untuk yang kedua itu pada tanggal 8 April sampai 18 April 2024 kami mengadakan pengembangan pedoman arsip. Nah, pertama ini kita merumuskan konsep draft kebijakan. Itu pada tanggal 28 Maret tahun 2024, Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pedoman melakukan perumusan konsep draft kebijakan. Yang pertama itu, kami menyusun teks kebijakan, yaitu menulis teks kebijakan arsip yang jelas, mudah dipahami, dan terstruktur. Yang kedua itu pengecekan legalitas, yaitu memastikan draft kebijakan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan. Kemudian untuk pengembangan pedoman arsip, itu kami lakukan pada tanggal 8 April 2024, Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pedoman melakukan pengembangan pedoman arsip. Yang pertama itu kita mengadakan pengembangan pedoman, yaitu menulis pedoman arsip yang lengkap, mencakup prosedur, panduan, dan contoh. Dan yang kedua, kami menyusun SOP, yaitu menyusun standar operasional prosedur untuk memandu langkah-langkah praktis dalam menjalankan kebijakan arsip. Nah, dari pemaparan saya tadi, dengan melakukan proses ini, kami memastikan bahwa setiap organisasi memiliki kebijakan dan pedoman yang dapat diandalkan untuk mengelola arsip secara efektif, memenuhi regulasi yang berlaku, dan mendukung keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. Oke, mungkin sekian pemaparan dari Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pedoman. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dona atas pemaparannya dari Divisi Pengembangan Kebijakan dan Pedoman. Tentu kebijakan dan pedoman yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Untuk itu, Divisi Pelatihan dan Pengembangan hadir untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada para pengelola arsip. Divisi ini juga menyediakan berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang kearsipan, memastikan bahwa setiap individu dapat mengimplementasikan kebijakan dengan maksimal. Baik, untuk Divisi Pelatihan dan Pengembangan, dipersilakan untuk pemaparannya. Perkenalkan semuanya, nama saya Madikita Nirmala Putri sebagai divisi dari pelatihan dan pengembangan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan job desk saya dan kegiatan apa saja yang sudah saya lakukan bersama rekan kerja saya. Jadi ini adalah latar belakang divisi saya. Divisi pelatihan dan pengembangan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa organisasi-organisasi dapat mengelola arsip mereka secara efektif dan efisien. Divisi ini berkomitmen untuk menyediakan program-program pelatihan yang komprehensif dan solusi pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Melalui serangkaian program pelatihan dan lokakarya, divisi ini membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar pengelolaan arsip, penerapan kebijakan arsip yang terbaik, dan penggunaan teknologi terkini untuk mendukung proses arsip. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, divisi ini bertujuan untuk memberdayakan organisasi dalam mengelola arsip mereka secara profesional dan sesuai dengan standar internasional.
Di sini ada pun job desk saya, yaitu yang pertama, perencanaan program pelatihan, itu kita melakukan pemilihan metode pelatihan. Yang kedua ada pengembangan materi pelatihan, kita melakukan penyusunan materi. Yang ketiga ada pelaksanaan pelatihan, kita melakukan penyampaian materi. Periodenya itu dari tanggal 19 April sampai 28 April. Dari divisi pelatihan dan pengembangan, programnya itu dari review dan pengembangan kebijakan arsip yang outputnya adalah kebijakan dan pedoman arsip. Di sini ada project timeline-nya. Yang pertama itu pada tanggal 19 April sampai 21 April 2024, kita melakukan kegiatan perencanaan program pelatihan. Yang kedua itu ada tanggal 22 April sampai 25 April 2024, kita melakukan kegiatan pengembangan materi pelatihan. Yang ketiga ada tanggal 26 April sampai 28 April 2024, kita melakukan kegiatan pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, kita melakukan perancangan program pelatihan. Pada tanggal 19 April 2024, Divisi Pelatihan dan Pengembangan melakukan perancangan program pelatihan. Dalam kegiatan ini, kami melakukan memilih metode pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Kami mengkombinasikan berbagai metode seperti pelatihan tatap muka, pelatihan online atau e-learning, dan pelatihan berbasis proyek untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Pelatihan tatap muka memungkinkan interaksi langsung dan diskusi mendalam. Sementara pelatihan online memberikan fleksibilitas waktu dan akses materi secara digital. Pelatihan berbasis proyek, di sisi lain, dirancang untuk memberikan pengalaman praktis melalui studi kasus dan simulasi yang relevan dengan situasi nyata di lapangan. Yang kedua, kami mengadakan pengembangan materi pelatihan. Pada tanggal 22 April 2024, Divisi Pelatihan dan Pengembangan melakukan pengembangan materi pelatihan. Dalam kegiatan ini, kami memastikan bahwa setiap modul disusun secara komprehensif dan relevan dengan kebutuhan industri arsip. Tim ahli kami melakukan penelitian mendalam dan mengacu pada standar serta regulasi terkini untuk menghasilkan materi yang berkualitas tinggi. Setiap modul mencakup teori dasar, studi kasus, panduan praktis, serta alat bantu visual seperti diagram dan video tutorial untuk memfasilitasi pemahaman. Yang terakhir, kita melakukan pelaksanaan pelatihan. Pada tanggal 26 April 2024, Divisi Pelatihan dan Pengembangan melakukan pelaksanaan pelatihan. Dalam kegiatan ini, kami melakukan dengan pendekatan interaktif dan kolaboratif untuk memastikan keterlibatan yang aktif. Materi disampaikan oleh instruktur berpengalaman melalui kombinasi ceramah, diskusi kelompok, dan praktik langsung. Setiap sesi dilengkapi dengan presentasi dan contoh kasus nyata untuk memperjelas konsep yang diajarkan. Selama pelatihan, instruktur siap memberikan bimbingan dan umpan balik secara langsung untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan kemampuan aplikatif. Adapun kesimpulannya, dengan menjelaskan proses pelatihan yang terencana dan komprehensif ini, kami memastikan bahwa setiap organisasi dapat meningkatkan kompetensi pengelolaan arsip secara efektif. Program pelatihan kami tidak hanya memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga mendukung penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan arsip. Dengan demikian, organisasi Anda dapat memastikan keberlanjutan operasional, efisiensi kerja, dan kepatuhan terhadap standar industri, yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan arsip yang lebih handal dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari divisi kami, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gita sudah memaparkan terkait divisi pelatihan dan pengembangan. Namun, pelatihan saya tidak cukup tanpa ada implementasi yang efektif. Divisi implementasi dan pendampingan berperan penting dalam tahap ini. Divisi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan pedoman yang disusun dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Kami menyediakan pendampingan secara langsung untuk membantu organisasi menjalankan sistem pengelolaan arsip yang telah dirancang, sehingga tercapai hingga hasil yang optimal. Baik, untuk divisi implementasi dan pendampingan, dipersilakan. Selamat siang, saya dari Divisi Implementasi dan Pendidikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Divisi Implementasi dan Pendampingan dari PT Arsipedia. Latar belakang dari Divisi Implementasi dan Pendampingan adalah divisi yang merupakan jembatan penghubung antara teori dan praktik dalam pengelolaan arsip. Divisi Implementasi dan Pendidikan berdedikasi untuk membantu klien menerapkan kebijakan dan pedoman arsip yang baru secara efektif dan efisien.
Divisi ini terdiri dari konsultan implementasi berpengalaman yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sistem arsip, teknologi informasi kearsipan, dan metodologi implementasi yang terbukti. Job desk dari divisi kami adalah yang pertama ada pendampingan implementasi yang terdiri dari konseling dan bimbingan dan pelatihan implementasi. Yang kedua ada monitoring dan evaluasi yang terdiri dari evaluasi berkala dan laporan evaluasi. Periodenya adalah dari 29 April 2024 sampai 14 Mei 2024. Divisi implementasi dan pendampingan program review dan pengembangan kebijakan arsip yang outputnya adalah kebijakan dan pedoman arsip. Project timeline-nya yang pertama ada dari tanggal 29 April sampai 6 Mei 2024, yaitu pendampingan implementasi, dan 7 Mei sampai 13 Mei 2024, yaitu monitoring dan evaluasi. Pendampingan implementasi. Pada tanggal 29 April 2024, Divisi Implementasi dan Pendampingan melakukan yang pertama ada konseling dan bimbingan, yaitu memberikan konseling dan bimbingan kepada klien tentang implementasi kebijakan dan pedoman arsip. Yang kedua ada pelatihan implementasi, yaitu melakukan pelatihan praktis bagi petugas arsip klien tentang cara menerapkan kebijakan dan pedoman arsip yang baru. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Pada tanggal 7 Mei 2024, Divisi Implementasi dan Pendampingan melakukan yang pertama ada evaluasi berkala, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan arsip, melihat kemajuan, tantangan, dan efektivitas. Yang kedua ada laporan evaluasi, yaitu membuat laporan evaluasi yang berisi temuan, rekomendasi, dan langkah perbaikan terkait dengan implementasi kebijakan. Kesimpulannya, dengan pendekatan yang holistik dan berfokus pada kebutuhan klien, Divisi Implementasi dan Pendampingan PT Arsipedia mampu menilai kemajuan, tantangan, dan efektivitas implementasi kebijakan arsip, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien bagi kliennya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Silakan dilanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Fia sudah memaparkan terkait divisi implementasi dan pendampingan. Terakhir, agar layanan kami dapat menjangkau lebih banyak instansi dan organisasi, Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran memainkan peranan kunci. Divisi ini bertugas mengembangkan strategi bisnis dan pemasaran yang efektif untuk memperkenalkan jasa review dan pengembangan kebijakan arsip ke seluruh pelosok negeri. Divisi ini berupaya memastikan bahwa setiap organisasi dapat merasakan manfaat dari layanan yang kami tawarkan. Kebetulan pada divisi ini, saya sendiri yang akan memaparkan terkait divisi pengembangan bisnis dan pemaparan. Boleh di next? Oke, tentang divisi pengembangan bisnis dan pemaparan adalah unit penting dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis melalui strategi pemasaran yang efektif dan pencarian peluang kemitraan baru. Yang pertama, pencarian klien baru. Divisi ini fokus pada identifikasi dan pengembangan hubungan dengan klien potensial untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, promosi digital. Lakukan kampanye pemasaran digital termasuk iklan online, optimasi mesin pencari, dan pengguna media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menarik lebih banyak calon pelanggan. Yang ketiga, pengembangan strategi mitra. Mengembangkan strategi kerjasama yang efektif dengan mitra bisnis untuk mencapai tujuan bersama, yang melibatkan kolaborasi erat dan sinergi antar perusahaan dan mitra. Yang keempat, penyusunan kontrak. Membuat dan menegosiasikan kontrak kerjasama yang jelas, lengkap, dan saling menguntungkan untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang maksimal dari kemitraan yang terbentuk. Yang kelima, penyesuaian kontrak. Memastikan penyesuaian kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, sehingga semua pihak yang terlibat merasa puas dan komitmen yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, selanjutnya, Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Setiap peran dalam divisi ini memiliki tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan strategi pemasaran yang efektif, penciptaan peluang bisnis baru, serta pengelolaan kemitraan yang kontrak dan efisien. Kualifikasi yang dibutuhkan mencakup pengalaman di bidang terkait, keterampilan komunikasi yang kuat, kemampuan analitis, dan pengetahuan mendalam tentang pemasaran digital dan manajemen kontrak. Untuk project timeline,
Di tanggal 15 Mei 2024 sampai 18 Mei 2024, ini ada pencarian klien baru. Di tanggal 19 Mei 2024 sampai 23 Mei 2024, yaitu promosi pemasaran. Di tanggal 24 Mei sampai 27 Mei 2024, membangun kemitraan. Di tanggal 28 Mei 2024 sampai 30 Mei 2024, itu manajemen kontrak. Lanjut. Pencarian klien baru. Aktivitas ini mencakup berbagai upaya untuk menemukan dan menarik klien potensial baru yang dapat membantu pertumbuhan perusahaan tumbuh dan berkembang. Ke promosi digital, penjelasannya adalah melakukan kampanye pemasaran digital adalah cara efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam. Kampanye ini mencakup yang pertama iklan online, yang kedua search engine optimization, yang ketiga media sosial. Selanjutnya, promosi dan pemasaran. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak pelanggan. Pada pengembangan strategi mitra, mengembangkan strategi kerjasama yang efektif dengan mitra adalah kunci untuk mencapai tujuan pemasaran bersama. Lebih lanjut, membangun kemitraan. Aktif dengan mitra bisnis. Ini mencakup komunikasi rutin, evaluasi kinerja kemitraan, dan mencari cara untuk meningkatkan nilai kemitraan bagi kedua belah pihak. Pada penyusunan kontrak, membuat kontrak kerjasama yang jelas dan lengkap adalah langkah penting dalam membangun kemitraan. Boleh lanjut. Manajemen kontrak. Manajemen kontrak melibatkan pengawasan dan pengelolaan kontrak yang telah disepakati untuk memastikan semua pihak mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Ini mencakup monitoring kinerja, penanganan isu yang muncul, dan memastikan kepuasan semua pihak yang terlibat. Pada penyelesaian kontrak, lakukan penyelesaian kontrak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, yaitu proses akhir dalam manajemen kontrak. Boleh lanjut. Baik, ini adalah pemaparan terakhir dari divisi yang ada pada Arsipedia, yaitu divisi pengembangan bisnis dan pemasaran. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan kerja semua atas perhatian dan waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti pemaparan hari ini. Kami di Arsipedia percaya bahwa pengelolaan arsip yang efektif dan efisien merupakan fondasi penting bagi kemajuan organisasi dan akses informasi publik yang lebih baik. Dengan kolaborasi dari setiap divisi, dari mulai Mbak Adel yang melakukan riset mendalam, juga Dona yang mengembangkan kebijakan yang relevan, Gita yang memastikan melatih tenaga ahli, Via yang memastikan implementasi yang tepat, hingga saya sendiri yang perluas jangkauan layanan, kami yakin dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengelolaan arsip di Indonesia. Kami sangat menghargai dukungan dan kerjasama dari seluruh mitra dan klien kami. Jika ada pertanyaan diskusi lebih lanjut yang ingin dilakukan, kami dari tiap divisi siap untuk berkomunikasi secara langsung. Bersama kita wujudkan sistem kearsipan yang lebih baik untuk masa depan. Sekali lagi, terima kasih rekan-rekan semua. Meeting hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.